Lah pertanyaannya kemudian, apakah jet pribadi yang dinaiki oleh Kaisang ini adalah gratifikasi? Dan satu hal yang paling mendasar, mengapa Kaisang tidak perlu dilaporkan KPK? Kenapa? Karena Kaisang teladan yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus. Bagaimana seorang paus, pemimpin umat Katolik, datang ke Indonesia menggunakan pesawat komersil biasa. Contohlah Paus Fransiskus yang kemarin datang. Bagaimana seorang paus mau terbang menggunakan pesawat pribadi, sementara anak Raja Jawa pelesiran ke Amerika Serikat naik jet pribadi Gulfstream, luar biasa. Halo sahabat Question TV, jumpa lagi dalam perspektif hukum. Kita akan bicara tentang persoalan-persoalan hukum yang tentu saja berhubungan dengan penegakan hukum di Republik Indonesia ini. Kemarin, kurang lebih seminggu yang lalu sudah ada berita tentang bagaimana anak seorang raja yang katanya Raja Jawa, yang kebetulan dia adalah anak seorang presiden, yaitu saudara Kaisang Pangarep, dia naik jet pribadi ke luar negeri bersama dengan istrinya. Di sana diduga mereka menggunakan pesawat pribadi di Amerika Serikat dalam perjalanan ke Amerika Serikat. Jadi pertanyaan kemudian, apakah dari sisi etika moral publik apa yang dilakukan anak Raja Jawa ini, saudara Kaisang ini, benar-benar mencerminkan sebuah potret bahwa keluarga presiden itu memang punya keistimewaan, punya privilege terhadap fasilitas-fasilitas negara. Tentu saja ini menjadi pertanyaan publik. Kok bisa anak seorang presiden jalan-jalan ke Amerika Serikat itu menggunakan jet pribadi? Atas dasar itulah kemudian muncul opini masyarakat bahwa kok bisa seorang anak presiden mendapatkan layanan kelas 1? Padahal ini berhubungan dengan jabatan bapaknya sebagai seorang presiden. Kalau dari sisi hukum, boleh-boleh saja Kaisang berjalan kemanapun dia pergi menggunakan pesawat pribadi. Tetapi kemudian muncul isu ada upaya-upaya dari beberapa orang untuk melaporkan Kaisang ke KPK. Meminta agar Kaisang diklarifikasi terkait gratifikasi. Gratifikasi itu artinya dalam pemberian dalam arti luas atau penerimaan dalam arti luas yang berujung kepada dugaan tindak pidana korupsi. Tiba-tiba saja Kaisang selaku ketua umum partai PSI heboh di mana-mana. Masyarakat semakin heran kok bisa dinasti Jokowi, keluarga Jokowi ini selalu mendapat privilege. Demikian juga dengan putranya Gibran Rakabuming. Sekarang juga heboh diduga memiliki akun-akun yang terindikasi pernah menjelek-jelekan Prabowo. Padahal ini semua baru dugaan. Nah, apa kemudian yang terjadi? Mengapa kemudian perlu diusut tindakan Kaisang yang menggunakan jet pribadi ke luar negeri ini? Kenapa? Karena dia adalah seorang anak presiden. Ingat bahwa presiden tidak boleh menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Dulu pernah bass, alat musik pernah diberikan oleh musisi luar negeri, kalau nggak salah dari Metallica, dikasih, kemudian Jokowi melaporkannya ke KPK. Lah pertanyaannya kemudian, apakah jet pribadi yang dinaiki oleh Kaisang ini adalah gratifikasi? Kalau kemudian Kaisang itu naik pesawat jet pribadi itu melalui fasilitas mungkin dari kolega atau rekan-rekan Jokowi, pengusaha-pengusaha yang dekat dengan Jokowi, atau pengusaha-pengusaha yang dekat dengan Gibran, maka itu berpotensi gratifikasi. Dan KPK wajib mengklarifikasi itu atau mengundang Kaisang. Tapi faktanya KPK batal mengundang Kaisang untuk hadir di kantor KPK. Pertanyaan kemudian adalah, mengapa negara kita selalu disuguhi berita-berita yang remeh-temeh kayak gini, yang nggak ada gunanya? Rakyat itu udah bosan dengan tindak tanduk keluarga Jokowi.
sebentar lagi Jokowi akan lengser gitu. Jadi semestinya yang harus didiskusikan oleh pemimpin-pemimpin kita, elit-elit kita di Republik ini, bagaimana rakyat itu fokus kepada kesejahteraan rakyat. Bayangkan saja, seorang anak presiden nggak mungkin bisa naik jet pribadi kalau dia tidak punya koneksi yang begitu luas terhadap pengusaha-pengusaha kelas atas di Republik ini. Siapa yang punya jet pribadi di Indonesia? Bisa dihitung dengan jari. Sehingga tidak mungkin Kaisang itu bisa naik jet pribadi itu tanpa ada koneksi-koneksi dari Kaisangnya sendiri. Tentu saja kalau koneksinya itu langsung kepada Kaisang, kepada si pengusaha, itu mungkin tidak termasuk gratifikasi. Tapi bagaimana kalau kemudian Kaisang meminta fasilitas jet pribadi itu melalui organ-organ pemerintah? Misalnya koneksi-koneksi Jokowi, orang-orang menteri, atau pejabat-pejabat tertentu di kalangan Jokowi. Nah, ini termasuk kategori gratifikasi. Karena kenapa itu dilarang? Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, itu siapapun dilarang menerima gratifikasi. Bukan hanya pejabat publik itu sendiri, tetapi keluarganya, anaknya, istrinya, dan kolega-koleganya. Itu tidak boleh menerima fasilitas. Nah, kalau itu kemudian terjadi pada Kaisang, dia memperoleh fasilitas jet pribadi terbang ke Amerika itu adalah melalui orang-orang dekat Jokowi, orang-orang pemerintahan, atau pengusaha-penguasa yang berhubungan dengan Jokowi, itu bisa masuk kategori gratifikasi. Tetapi kalau itu ternyata Kaisang sendiri yang punya kedekatan dengan si pemilik jet pribadi, tentu saja itu sangat kecil kemungkinan disebut dengan dugaan gratifikasi. Jadi apa yang paling penting dari sini? Artinya, selama pemerintahan Jokowi ini, masyarakat selalu disuguhi dengan berita-berita yang isu-isu yang sebenarnya murahan. Tidak penting mempersoalkan ini. Kenapa? Karena Kaisang sebenarnya layak kalau memang dia to the point, langsung kepada si pemilik jet pribadi itu. Dan satu hal yang paling mendasar, mengapa Kaisang tidak perlu dilaporkan KPK? Kenapa? Karena Kaisang adalah bukan penyelenggara negara. Jadi, dia tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan yang diperolehnya kepada KPK. Karena dia hanya ketua partai, bukan pejabat publik. Nah, tetapi oknum-oknum tertentu melaporkan Kaisang, meminta agar Kaisang diperiksa dalam terkait dugaan gratifikasi. Ini sudah keterlaluan sebenarnya. Bagaimanapun juga, Jokowi adalah presiden, Kaisang adalah anak presiden, tetapi belum tentu Kaisang menerima gratifikasi melalui orang-orang dekat Jokowi atau pengusaha-pengusaha yang dekat Jokowi. Ini sangat susah dibuktikan. Kalau hanya sekedar cerita, orang bisa aja menuduh. Tetapi yang paling penting lagi dalam kasus ini, bagaimana keluarga Jokowi ini selalu mencari, selalu menjadi perhatian publik. Dari mulai iparnya, dari mulai menantu Jokowi, Bobi Nasution, komentar-komentarnya di media sosial, Raka booming dengan trendingnya asam sulfat, sekarang Kaisang, pelesiran, tamasya ke Amerika Serikat bersama istrinya, juga menjadi konsumsi publik. Inilah moralitas-moralitas yang perlu pemimpin kedepannya perhatikan. Agar tidak terjadi isu-isu murahan yang tidak perlu dibahas di depan publik. Mengapa? Karena ini akan mengalihkan isu utama tentang kesejahteraan rakyat di Republik. Masyarakat itu butuh bagaimana dapat pekerjaan. Masyarakat itu butuh bagaimana harga bahan pokok itu murah. Masyarakat butuh bagaimana transportasi, layanan transportasi, jalur lalu lintas ekonomi itu efektif. Sehingga ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Isu-isu murahan seperti ini dikesampingkan. Tapi sekali lagi saya katakan bahwasanya keluarga Jokowi selaku presiden perlu menasihati anaknya. Contohlah teladan yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus. Bagaimana seorang paus, pemimpin umat Katolik, datang ke Indonesia menggunakan pesawat komersil biasa. Pesawat komersil maskapai penerbangan Italia.
Bayangkan seorang paus mencontohkan kesederhanaan, datang ke Indonesia, menumpang Innova Zenix, yang mobil itu mungkin harganya sekitar 500 jutaan. Mestinya Kaisang mencontoh Paus Fransiskus, mestinya Jokowi mencontoh bahwa dia seorang presiden Jokowi dulu pernah menumpang pesawat ekonomi waktu ke Solo. Disuruhlah anaknya, "Hai Kaisang, ayo dong kamu berperilaku yang jangan mencederai perasaan rakyat. Saya ini presiden, kamu sebagai anak saya naiklah pesawat yang biasa kalau kamu ingin jalan-jalan. Janganlah posting-posting di medsos. Kasihan rakyat-rakyat itu banyak yang berasnya mungkin udah habis. Tidak cukup seminggu berasnya udah habis. Dan mereka bingung mau beli beras di mana lagi." Nah, ini mestinya teladan Paus Fransiskus ini mesti diteladani oleh pejabat-pejabat di Republik ini. Bayangkan seorang paus, ini seorang pemimpin umat Katolik mencontohkan suatu sikap yang sangat sederhana. Saya termasuk salut siapapun yang mengundang paus datang ke Indonesia. Dalam perjalanan apostoliknya, paus datang mencerminkan seorang pemimpin umat yang benar-benar menggugah perasaan kita bahwa beginilah sesungguhnya hidup. Untuk apa kemewahan? Pamer di media sosial. Bapak Presiden pamer jet pribadi, pamer roti yang harga 400 ribuan. Untuk apa? Contohlah Paus Fransiskus yang kemarin datang. Bagaimana seorang paus mau terbang menggunakan pesawat pribadi, sementara anak Raja Jawa pelesiran ke Amerika Serikat naik jet pribadi Gulfstream. Luar biasa, sebuah hal yang bertolak belakang. Inilah pentingnya negara kita. Pemimpin-pemimpin di Republik ini, Prabowo maupun Gibran, rakyat itu banyak yang menderita, Pak. Contohlah teladan Paus Fransiskus yang mau memberikan contoh bahwa seorang pemimpin itu harus sederhana. Bayangkan seorang paus naik mobil Innova. Itu sangat sederhana sekali. Tetapi pejabat-pejabat kita ini, ketua partai, anak presiden, luar biasa tidak mencontohkan prinsip-prinsip kesederhanaan. Negara ini mau dibawa kemana? Sekali lagi Pak Jokowi, kurang lebih mungkin sebulan lebih ini Anda akan turun. Berilah teladan bahwa Anda itu adalah pemimpin yang dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah lagi ajarkan kepada anak Anda, kepada Kaisang yang umurnya masih muda itu, dia adalah seorang ketua partai, berperilakulah sederhana, biar simpati publik itu besar kepadanya. Bayangkan seorang paus naik pesawat komersil, anak Anda naik jet pribadi. Ini sangat timpang sekali, kelihatan sekali ini. Mestinya ini dicontohkan publik bahwa kalau saya menjadi seorang anak presiden, saya harus naik pesawat yang komersil, bukan jet pribadi, supaya rakyat percaya bahwa kalian itu benar-benar keluarga presiden yang dihormati oleh rakyat. Karena itu Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming, apabila Anda dilantik nanti, tolong Pak, perhatikan hal-hal begini. Perasaan rakyat itu sudah sering disakiti. Rakyat itu sudah sering sekali disakiti. Hanya hatinya aja rakyat nggak mau menangis. Mungkin mereka menangis di dalam hati melihat adegan-adegan pemberitaan-pemberitaan, baik di medsos maupun kehidupan nyata. Keluarga-keluarga pejabat itu rata-rata mayoritas selalu mendapatkan fasilitas VIP. Ini sebuah hal yang paling brengsek di Republik ini. Sekali lagi, jangan sampai ada ketimpangan-ketimpangan. Isu-isu murahan yang dikonsumsi publik, karena rakyat sudah terlalu sakit. Belum lagi IKN yang tidak jelas apakah itu lanjut akan berkantor di sana nanti Prabowo. Wallahu a'lam. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa seharusnya isu yang paling penting adalah isu kesejahteraan yang harus setiap hari kita konsumsi. Bagaimana rakyat itu butuh kehidupan yang layak, jauh dari kemiskinan, lapangan pekerjaan yang besar, sehingga masyarakat bisa sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.